sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau sudah siap, adik-adik duduk yang manis ya. Tenang, jangan berisik, dan jangan lupa disiapkan Alkitabnya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengar cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Silahkan lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa, ikutin Kak Citra berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus menjamah hati dan pikiran kami. Berkati kami ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang mari kita mengambil Alkitab kita dan membuka nats firman Tuhan yang terambil dari Matius. Injil Matius 9 ayat 9 sampai ayat 13. Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayat 13. Nah, sekarang Kak Citra akan membacakannya untuk kita semua. Adik-adik dengerin ya baik-baik, diperhatikan. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, cerita firman pada hari ini yaitu menceritakan kisah tentang pertama kali Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang bernama Matius. Matius yang dipilih Tuhan Yesus, dipanggil Tuhan Yesus menjadi muridnya. Masih ingat kan? Salah satu dari murid Tuhan Yesus ada yang bernama Matius. Nah, melalui cerita inilah awal pertama sekali Tuhan Yesus bertemu Matius dan Tuhan Yesus memanggil Matius menjadi muridnya adik-adik. Jadi, menurut cerita firman Tuhan, pada dahulu saat Tuhan Yesus pergi ke Galilea, Tuhan Yesus masuk ke sebuah rumah. Namanya adalah rumah cukai. Rumah cukai ini tempat orang-orang pemungut cukai ya. Tuhan Yesus melihat Matius
sedang duduk. Nah, Tuhan Yesus sedang melihat Matius sedang duduk. Kemudian Tuhan Yesus datang mendekati Matius. Lalu, apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada Matius? Nah, Tuhan Yesus memanggil dia dan mengajak Matius menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ketika melihat Matius langsung mengikut Tuhan Yesus ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku." Lalu Matius segera mengikuti Tuhan Yesus. Nah, karena Matius senang dipanggil oleh Tuhan, dia sangat senang, dia mengajak Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid yang lain untuk makan bersama di rumah Matius. Nah, adik-adik, siapa sih Matius ini? Apa sih pekerjaan Matius sebelum dia mengikut Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, jadi sebelum Matius menjadi murid Tuhan Yesus, Matius ini adalah seorang pemungut cukai. Nah, pemungut cukai ini artinya adalah penagih pajak. Nah, penagih pajak. Biasanya pemungut cukai ini dipandang sebagai orang yang jahat, orang yang berdosa. Kenapa ya adik-adik? Karena pemungut cukai seringkali menagih pajak lebih besar dari jumlah yang sesungguhnya. Pemungut cukai seringkali membuat orang-orang miskin menderita. Mereka mengambil keuntungan dari orang-orang miskin. Makanya pekerjaan mereka itu dipandang sebagai pekerjaan yang jelek. Dan mereka dipandang sebagai orang-orang yang jahat. Karena sebagian besar pemungut cukai itu orang-orang yang tega membuat orang miskin menderita, adik-adik. Mereka tega membuat orang-orang miskin hidupnya susah. Makanya kebanyakan pemungut cukai dipandang sebagai orang yang jahat dan orang yang berdosa. Nah, jadi dulu sebelum mengikut Tuhan Yesus, pekerjaan Matius adalah seorang pemungut cukai atau penagih pajak. Nah, jadi adik-adik, sebelum mengenal Tuhan Yesus, Matius adalah orang yang jahat, orang yang berdosa, dan Tuhan memilih Matius. Nah, pada saat Matius sedang bersyukur karena Tuhan sudah memilih dia, memanggil Matius menjadi muridnya, Matius mengundang Tuhan Yesus dan murid-murid makan bersama di rumahnya. Dan tidak hanya Tuhan Yesus dan murid-murid juga yang makan di sana, adik-adik, tetapi para pemungut cukai yang lainnya juga dan orang-orang berdosa lainnya juga ikut makan bersama dengan Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus baik kan? Tuhan Yesus mau makan bersama dengan orang-orang yang berdosa itu, orang-orang yang dipandang sebagai orang-orang yang jahat itu. Nah, adik-adik, ketika orang Farisi melihat bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang makan bersama di rumah Matius dan juga makan bersama dengan orang-orang yang berdosa itu, orang Farisi itu protes, adik-adik. Orang Farisi itu tidak senang. Mereka tidak senang melihat Tuhan Yesus makan bersama dan bahagia bersama dengan orang-orang yang berdosa itu. Untuk itu orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, bertanya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, mereka bertanya seperti ini. Hei, murid-murid Tuhan
Tuhan Yesus. Kenapa sih Tuhan Yesus, gurumu itu mau makan bersama dengan orang-orang berdosa itu? Mereka orang-orang jahat loh. Kenapa Tuhan Yesus mau makan bersama dengan mereka? Kata orang Farisi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mendengar apa yang orang Farisi katakan, adik-adik. Tuhan Yesus mendengar, dan ketika Tuhan Yesus mendengar apa yang orang Farisi katakan kepada murid-murid, Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Hai orang Farisi, aku berkata kepadamu, bukan orang sehat yang memerlukan tabib." Nah, kalau bahasanya sekarang, bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, tetapi orang yang sakit. Ya kan adik-adik? Tuhan Yesus berkata seperti itu. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib atau dokter, tetapi orang yang sakit. Aku, yaitu Tuhan Yesus, datang ke dunia bukan untuk memanggil orang-orang benar, bukan untuk memanggil orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci, orang-orang yang merasa dirinya paling benar, melainkan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menolong orang-orang berdosa, untuk menyembuhkan orang-orang berdosa, untuk memanggil orang-orang berdosa, bukan orang-orang yang kudus, orang-orang yang merasa hidupnya benar. Nah, artinya adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi semua orang, terlebih orang-orang yang hidupnya jahat, hidupnya berdosa. Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang hidupnya penuh dengan dosa. Bahkan Tuhan memberi kesempatan kepada orang-orang berdosa untuk menerima dan menikmati anugerah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengasihi orang-orang berdosa. Tuhan Yesus mau supaya orang-orang yang berdosa itu bertobat, kembali kepada jalannya Tuhan, dan mereka menjadi orang yang baik, orang yang kudus, orang yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini, adik-adik, yaitu untuk menyelamatkan orang-orang yang hidup di dalam dosa. Makanya Tuhan Yesus mendekati orang-orang yang berdosa, supaya orang-orang yang berdosa disehatkan dari dosanya, disembuhkan dari dosa-dosanya, dan hidup sehat rohani, hidup kudus, hidup taat kepada Tuhan, dan melayani Tuhan. Untuk itulah adik-adik, Tuhan Yesus mau datang ke dunia, mau datang untuk menjadi teman bagi manusia, menjadi sahabat, menjadi guru, menjadi Tuhan yang selalu setia menolong dan menuntun kepada jalan kebenaran, terlebih memberi keselamatan kepada orang-orang berdosa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau menerima Tuhan Yesus dan setia mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, itulah artinya kenapa Tuhan berkata seperti itu kepada orang Farisi. Tuhan mendekati orang berdosa. Tuhan memilih Matius menjadi muridnya. Ada tujuannya, adik-adik, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang berdosa yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita sebagai manusia yang berdosa diberi kesempatan
Tuhan Yesus. Kapan? Yaitu sekarang adik-adik. Sekarang ketika adik-adik sudah menjadi anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, mulai dari sekarang itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk itu adik-adik jangan disia-siakan ya adik-adik. Tuhan Yesus sudah memilih kita menjadi anaknya. Jangan disia-siakan. Kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus menjadi anak yang setia mengikut Tuhan Yesus ya. Setia beribadah, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, dan terlebih mempermuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Ya adik-adik, kemudian kita belajar dari Yesus, yaitu supaya kita tidak memilih-milih untuk berteman ya. Jangan memilih-milih, kita harus mengasihi semua orang. Kita harus mau menjadi teman kepada semua orang. Tentunya kita harus menjadi teman yang baik, teman yang memberikan kebaikan dan menceritakan cinta kasih Tuhan kepada semua orang. Untuk itu adik-adik, kita harus selalu bersyukur untuk kebaikan Tuhan Yesus ya, untuk kebaikan Tuhan Yesus. Sama seperti Matius, dia dulu adalah orang yang sangat berdosa, dipandang hina, tidak berarti, tetapi Tuhan menolong dia. Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada dia untuk menerima dan menikmati anugerah Tuhan. Ya, untuk itu adik-adik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberi kesempatan untuk menikmati dan menerima anugerah Tuhan, kita harus mau mengikut Tuhan, menjadi anak yang taat kepada Tuhan ya, taat beribadah, suka memuji Tuhan, dan selalu menyaksikan kasih Tuhan kepada siapapun, dimanapun kita berada ya. Caranya adalah gampang adik-adik menyaksikan kasih Tuhan. Yang gampang adalah kita mau menjadi teman yang baik kepada siapapun ya. Kita mau bersahabat kepada orang-orang. Kita mau menjadi orang yang berarti bagi orang lain ya adik-adik. Kita mau berteman dengan mereka. Kita tidak memilih-milih teman, tetapi kita mengasihi semua orang, semua teman-teman kita tanpa membeda-bedakan ya adik-adik. Nah, dengan cara seperti itu kita sedang menjadi berkat buat orang lain. Kita sedang mengikut Tuhan dengan benar. Kita sedang berjalan dalam kebenaran adik-adik. Oke adik-adik? Ya, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mau berteman dengan siapa saja dan menyaksikan firman Tuhan kepada siapa saja. Oke? Ya, amin firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tutup mata, lipat tangannya. Ikutin Kak Citra berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami belajar pada hari ini melalui firman Tuhan. Kami diajari kembali untuk menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Bersyukur menikmati anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan Yesus. Kami mau belajar seperti Tuhan Yesus, yaitu kami mau menjadi seorang teman kepada semua orang, menjadi orang teman yang berbagi, yang mau menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, ajar kami juga supaya kami menjadi anak-anak yang tidak memilih-milih,
tapi kami menjadi anak-anak yang mau menjadi teman kepada siapapun. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau sudah memberi kesempatan kepada kami untuk menerima Tuhan Yesus dan menikmati anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita kan sudah mendengar firman Tuhan nih. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita mau nyanyikan I Love You Jesus. Bagi berdiri yuk, ikutin gerakan. memberikan persembahan. Kiranya